Ya kuncinya sih kita selalu belajar ya, ingin menambah pengetahuan kita, belajar tentang suatu hal yang baru, ya kan? Ini buat saya sih suatu hal yang baru itu suatu hal yang menarik ya, ilmu baru itu suatu hal yang menarik ya kan. Jadi kita menambah wawasan kita ya, di satu bagian dengan bagian itu mempunyai keunikan pekerjaannya masing-masing. Jadi yang saya alami itu semua itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kalau kita melihat pekerjaan orang lain itu kelihatannya enak gitu kan ya. Ya sebetulnya pekerjaan kita sendiri juga kalau kita nikmati ya enak juga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah saya kemarin ke UP3 Kupang di NTT, kali ini kita kembali ke Cilegon. Hari ini hari Jumat berkah, tanggal 13 Agustus 2021. Panggung Lung Tegur Sapa bersama Mas Arif. Baik, Mas Arif Rahman ini sekarang berkantor di PLN UPT Cilegon. Beliau adalah manajer bagian keuangan dan umum. Nah, sebelum jauh kita mengenal sosok dari Mas Arif Rahman, berikut saya tampilkan biodata atau CV dari beliau. CV atau biodata Mas Arif barusan sudah kita tampilkan ya. Sosok yang luar biasa ini. Beliau karirnya betul-betul dari bawah boleh dikatakan ya. Berawal dari sekretariat. Pernah di operator. Nah, untuk lebih jauhnya ntar beliau akan menceritakan bagaimana perjuangan Mas Arif Rahman ini yang sekarang di samping sebagai pegawai PLN, beliau juga sebagai salah satu dosen di perguruan tinggi. Dan pendidikan pun yang dicapai oleh Mas Arif ini udah sampai ke MM. Inilah sosok Mas Arif. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin kondisi saat ini kesehatan ini benar-benar sangat luar biasa ya nikmatnya di tengah wabah yang saat ini masih melanda bangsa kita, masih kawan-kawan kita yang mungkin masih berjuang ya untuk menanggulangi wabah corona. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim kembali ya, mungkin mengajak saya untuk bercerita ya Pak Haji ya kan, ngobrol-ngobrol kembali terkait dengan perjalanan ya kan, perjalanan karir maupun perjuangan ya saya di PLN ya, mulai dari masuk ya kan sampai dengan saat sekarang ini. Mulai pada tahun 1993 ya saya lulus SMA dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Serang ya. Tahun 93 saya ikut tes di Bogor. Saat itu lagi main basket ceritanya di alun-alun. Kapan tuh ada lowongan katanya di PLN Bogor. Wah, pikir-pikir Bogor jauh juga nih kan gitu kan. Wah, kita punya modal apa nih buat berangkat gitu kan. Tapi bismillah dengan tekad ya. Sebetulnya modalnya cuma satu, tekad, semangat. Dan yang kedua, saya punya sertifikat kursus WordStar dulu kan, masih pakai WordStar tuh Haji ya.
karena syarat administrasinya salah satunya bisa komputer ya kan. Nah, akhirnya dengan modal itu saya mengikuti testing di Bogor ya, waktu itu di IPB itu. Dan kebetulan angkatan saya pada saat itu yang diterima hanya 13 orang ya. Salah satunya saya, 13 orang itu 12-nya lulusan STM dan 1 orangnya SLTA, yaitu saya. Nah, 13 orang ini ya kemudian bergabung dengan satu paket rekrutmen pegawai. Waktu itu masih unit induknya masih KJB ya, Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Barat. Nah, dari situ alhamdulillah saya diterima OJT tahun 1993 dan ditempatkan di bagian administrasi sebagai petugas ya, arsitek dan korespondensi pada seksi sekretariat di PLN KJB sektor Bogor. Nah, dari situ saya mengikuti diklat-diklat prajabatan ya, termasuk diklat bela negara kan di Rindam Jaya juga, terus modul 0 ya, pengenalan PLN dan lain-lain ya, sehingga alhamdulillah dapat diangkat sebagai pegawai tetap PLN pada 1 Januari 1995 sebagai juru administrasi sekretariat di PLN sektor Bogor. Perjalanan di administrasi sekretariat memang karena sebetulnya basic saya itu kalau di SLTA-nya itu adalah IPA ya, jurusan fisika gitu kan. Nah, seiring dengan perkembangan instalasi yang ada di Jawa bagian Barat, waktu itu ada GI baru ya, namanya Gardu Indopopo. Nah, ini ada ceritanya nih, perjalanan pindah ke ke teknik ini ya. Saya agak-agak ceritanya agak ada lucu juga gitu kan. Nah, ceritanya begini. Jadi waktu itu saya ditawari oleh almarhum Bapak Trino Erwin tuh, almarhum GM WTBB ya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dan merahmati beliau almarhum ya. Beliau punya sejarah ya, untuk mengubah hidup saya pada waktu itu ya. Waktu beliau masih menjabat sebagai kepala bagian operasi di PLN sektor Bogor. Ketika akan operasinya GI Kopo, nah saya ditawari waktu itu, Mas Arif kan IPA ya katanya, siap ya kalau jadi operator kan? Waduh, saya bilang dari sekretariat administrasi ya di dalam kota ditawari ke jadi operator, GI-nya di pelosok sana di Gardu Indopopo ya, di Cikande ya, arah Rangkas Bitung tuh di situ. Tapi saya karena pertama saya mikir begini, saya kan lahiran Kota Serang nih ya. Nah, saya pikir mungkin ini jalan juga buat pulang kampung nih kan ya. Tapi di sisi lain ada satu motivasi yang mungkin memacu saya untuk belajar banyak tentang PLN ya, terutama masalah teknis dan operasi. Akhirnya saya bismillah bersedia Pak, saya dengan niat belajar Pak. Nah, akhirnya saya diusulkan SK-nya. Nah, tapi pada perjalanannya di tulisan SK itu sudah turun SK-nya. Nah, kejadiannya malah berubah ya. Yang semula saya diproyeksikan di GI Kopo, SK sudah turun, ternyata GI Kopo-nya belum siap operasi gitu kan waktu itu. Jadi mungkin perjalanannya saya harus belok dulu ya ke GI lain ya, waktu itu karena untuk melaksanakan SK. Maka pada tahun 2001 saya seiring dengan perubahan organisasi waktu itu ya. Dulu sektor Bogor berubah menjadi PLN UJT Bogor seiring dengan perubahan organisasi. Nah, dan dibentuk P3 BJB itu menjadi region 4 region ya. Ada region Jakarta Banten, region Jawa Barat, region Jawa Tengah, dan Jawa Timur dan Bali. Nah, saya dititipkan sebagai pegawai Region Jakarta Banten ya di GI Cilogan Lama untuk melaksanakan SK mutasi itu. Nah, beberapa bulan, 1 bulan kalau nggak salah di situ. Nah, kebetulan saya ditawari untuk mengisi operator GI di Rangkas Bitung. Waktu itu ada seangkatan saya ya, Mas Budi kalau nggak salah itu.
namanya Budi Santoso itu mengajukan pindah ke GI Bunar Bogor ya, pulang kampung juga ceritanya. Nah, karena ada formasi yang kosong, saya ditawari pindah ke GI Rangkas Bitung. Akhirnya saya berangkatlah ke GI Rangkas Bitung. Ya, beserta keluarga saya. Waktu itu saya sudah punya putra 2. Dan 2001 saya di GI Rangkas Bitung jadi operator. Sedikitnya saya banyak belajar ya, jadi banyak belajar tentang mengoperasikan gardu induk di GI. Kerasa di sana itu 7 tahun saya jadi operator GI ya. Kemudian saya dipindahkan ke GI Serang ya, di kampung halaman saya itu ada gardu induk Serang itu. Nah, dari situ saya ditawari lagi kembali untuk mengisi pos administrasi. Waktu itu ada PLN UPT Banten di Suralaya. Nah, di situ saya ditawari untuk sekretariat. Rencananya mau ke sekretariat, ternyata saya dapat SK-nya di keuangan. Sehingga saya di situ belajar lagi tentang ilmu keuangan ya, sebagai pemegang kas ya, kasir juga administrasi untuk keuangan dan anggaran di UPT Banten. Jadi perjalanannya memang dari administrasi ya ke teknik sebentar, itu ya bukan sebentar ya, 7 tahun ya kan. Nah, baik lagi ke administrasi tapi ke keuangan ya. 3 tahun saya di sana di UPT Banten di Suralaya ya, dengan segala ceritanya gitu. Akhirnya terjadi perubahan lagi organisasi ya. Jadi kalau saya mengalami, kalau sebut PLN Persero itu peraturan sering roba atau perusahaan sering roba itu ya ngalamin juga ya. Ya ini bertransformasi terus PLN ini ya kan. Dibentuklah PLN APP Cilegon waktu itu tahun 2012 ya. PLN APP Cilegon, saya menjadi asisten officer administrasi di APP Cilegon. Nah, kantornya di di Kota Bumi Cilegon ya. Nah, di situ saya sebagai asisten officer administrasi di bawah manajer. Dan kemudian perjalanannya saya dari situ saya kemudian diangkat menjadi supervisor administrasi dan SDM. Nah, pada saat saya pindah ke administrasi keuangan dan anggaran UPT Banten itu, saya punya tekad untuk meningkatkan katakanlah kualitas diri ya kan. Ya, setelah zaman media sosial waktu itu mulai ada Facebook ya kan. Kita ketemu bersilaturahim dengan kawan-kawan sekolah lama, ternyata wah udah ada yang jadi ada di luar negeri lah, ada yang jadi komandan Kopassus lah, ada yang punya sekolahan lah gitu kan. Nah, saya kok artinya dengan modal SLTA karir di PLN ini kok kayaknya udah ketinggalan amat, itu ketinggalan jauh gitu kan. Nah, akhirnya saya bertekad untuk belajar lagi, kuliah lagi ya. Saya mengambil kuliah di universitas swasta ya di Kota Serang. Gitu. Akhirnya selesai S1. Nah, saya perubahan organisasi. Nah, kemudian saya diangkat menjadi supervisor administrasi dan SDM di PLN APP Cilegon. Gitu. Nah, disitulah mulai ya artinya ada peningkatan lah gitu ya dari karir ya kan. Nah, tapi dari situ saya kelihatannya masih punya semangat nih untuk belajar ya kan, didorong oleh keluarga ya, karena masih hangat-hangat ya udah selesai S1. Nah, kelihatannya masih punya semangat untuk belajar. Nah, saya secara mandiri akhirnya meneruskan kuliah S2 di Universitas Muhammadiyah Tangerang ya, untuk kelas karyawan nih Sabtu Minggu. Jadi dari Serang ke Tangerang ya, jadi saya menghabiskan waktu untuk keluarga di hari libur itu untuk mengambil magister manajemen di Muhammadiyah Tangerang. Alhamdulillah ya, kurang dari 2 tahun saya bisa menyelesaikan itu gitu kan.
dan akhirnya juga saya bisa diberi kesempatan untuk mengajar di alma mater saya ya di Serang, di universitas swasta. Ya di kelas karyawan juga gitu kan. Alhamdulillah bisa sedikit berbagi untuk ilmu-ilmu yang sederhana lah, yang ringan dengan seperti komunikasi seperti itu. Dan alhamdulillah kemudian di PLN sendiri karir juga meningkat ya. Pada tahun 2017 saya kemudian mendapat amanah menjadi asisten manajer administrasi dan umum ya, masih di PLN APP Cilegon pada saat itu. Dan tahun 2018 terjadi perubahan organisasi lagi ya, di mana PLN APP Cilegon ini berubah menjadi PLN UPT Cilegon ya, Unit Pelaksana Transmisi Cilegon, dan sebutan jabatan saya berubah menjadi manajer bagian keuangan dan administrasi ya, sampai dengan bulan Juli kemarin ya terjadi lagi perubahan organisasi lagi, dan sebutan jabatan saya berubah menjadi manajer bagian keuangan dan umum. Jadi total ya kalau di APP juga dari mulai asisten manajer sampai sekarang ini ya sudah 4 tahun ya saya jalan ya sekarang di bagian keuangan dan umum gitu. Semua tahapan sudah dilalui ya, dari Staria, kita operator pindah mana lagi, keuangan, kesempatan belajar, inilah sosok belajar tiada henti. Jadi sekarang telah mencapai manajer bagian ya. Mas Arif, kalau dari satu bagian ke bagian lain itu kan saya lihat selalu baru bagi sosok Mas Arif. Gimana melewatin hal baru itu bagi sosok Mas Arif sendiri, gimana tuh Mas melaluinya Mas? Iya, ya kuncinya sih kita selalu belajar ya, ingin menambah pengetahuan kita, belajar tentang suatu hal yang baru ya kan. Ini buat saya sih suatu hal yang baru itu suatu hal yang menarik ya, ilmu baru itu suatu hal yang menarik ya kan. Jadi kita menambah wawasan kita ya, di satu bagian dengan bagian itu mempunyai keunikan pekerjaannya masing-masing. Jadi yang saya alami itu semua itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kalau kita melihat pekerjaan orang lain itu kelihatannya enak gitu kan ya. Ya sebetulnya pekerjaan kita sendiri juga kalau kita nikmati ya enak juga gitu. Nah, saya sudah mengalami semua bagian-bagian itu dan memang semua punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tapi kalau kita niatkan di setiap tempat itu untuk senantiasa belajar ya, menambah wawasan, menambah ilmu ya, kemudian juga kita meningkatkan kompetensi kita. Nah, insya Allah semuanya akan menjadi hal yang bermanfaat ya, terutama buat diri kita sendiri dan juga untuk perusahaan kan. Dan hal-hal ini menjadi pengalaman ya buat kita yang bisa kita share, bisa kita ceritakan kepada kawan-kawan kita yang baru-baru. Nah, gitu kan, bahwa kita dimanapun kita ditempatkan itu ya harus kita nikmati gitu kan, harus kita jadikan sebagai tempat untuk belajar kita ya sekaligus juga bekerja ya kita untuk melaksanakan pengabdian kita kepada perusahaan. Cuman ada satu hal yang saya alami, satu hal yang mungkin menarik dan mungkin di luar jangkauan ini saya ya gitu. Karena dalam perjalanan saya dari Bogor ya kan menuju Banten itu ada satu cerita yang memang agak di luar rencana lah seperti itu kan. Contohnya saya tadinya direncanakan di Kopo ya kan, tapi ternyata saya nyangkutnya di Cilegon dan kemudian di Rangkas Bitung lama kan, sampai 7 tahun gitu kan ya. Kemudian dari operator rencananya saya mau kembali lagi ke administrasi sekretariat, tapi ternyata ke
keuangan seperti itu tuh, semua itu tidak ada di dalam rencana saya gitu kan. Saya menjalani itu semua, itu tugas dari perusahaan, ya kita jalani aja dengan penuh pengabdian kan, seperti itu. Nah kemudian saya kembali lagi dari keuangan kemudian di SDM ya kan, menangani sumber daya. Kebetulan memang ini sesuai dengan bidang keilmuan saya yang saya pelajari gitu kan ya, dari kuliah saya. Nah ini pas kelihatannya kan gitu. Nah, di SDM ini akhirnya jadi gabung kan menjadi keuangan juga administrasi, dan sekarang namanya keuangan dan UBI, yang melingkupi tugas-tugas yang terkait dengan semuanya, termasuk juga pengetahuan kita ya tentang pekerjaan-pekerjaan teknik yang di operasi ya, sedikitnya kita juga pernah mengalami seperti itu kan Pak Haji. Jadi ya kalau kita ngobrol-ngobrol masalah operator ya saya pernah ngalamin kan gitu kan. Nyambung ya? Pernah ngalamin. Gitu nyambung kan gitu kan. Baik. 7 tahun kan nggak sedikit tuh waktunya ya. Di operator ya. Ya, di operator gardu ini kan 7 tahun itu kan. Betul Pak Haji. 7 tahun kita di operator GI itu. Jadi ngalamin kerja shift juga kan. 2009 terlewati ya. Nah itu pas peralihan itu, gimana peralihan 2009 ke 2010 itu menjadi ke administrasi, dari gardu induk ke administrasi. Iya. Kaget ya. Ke kantor itu kan nggak asik lagi waktu itu berarti. Nah, saya sudah punya prediksi Pak Haji ya, kan waktu itu saya kerja di UPT Rangkas Bitung ya, Rangkas Bitung. Nah saya waktu itu sudah punya rezeki untuk membeli rumah ya kan, beli rumah. Saya memilih beli rumah itu di Serang karena saya sudah punya prediksi ini suatu saat saya tidak akan seterusnya di sini nih, pasti saya akan berkembang kan pasti. Nah arahnya perkembangan itu pasti ke arah Serang, kalau nggak ke Jakarta kan gitu kan, kalau nggak ya itu kan. Nah saya pilih rumah di Serang itu karena letaknya strategis, jadi kalau misalnya saya pindah ke arah Cilegon terjangkau, saya pindah ke arah Jakarta juga terjangkau, jadi saya ngambil di situ. Nah saya nggak kaget lah gitu kan, karena memang basic saya ini di administrasi juga cukup lama Pak Haji, 7 tahun juga saya di sekretariat sektor Bogor itu 7 tahun. Jadi memang saya juga tidak begitu ahli banget gitu kan di bidang masalah tekniknya. Artinya kita basic administrasi itu sudah melekat juga lama. Nah rupanya manajemen kan melihatnya bakat administrasi ini masih melekat pada diri saya, sehingga karena kebutuhan organisasi waktu itu ya terbentuknya UPT Banten di Suralaya itu memerlukan tambahan untuk tenaga administrasi yang terutama di keuangan ya waktu itu ya, untuk mengelola keuangan kas ya kan. Nah akhirnya saya pindah ke ya, kembali lagi saya belajar lagi tentang masalah keuangan gitu kan. Yang dulu masih pakai program aplikasi yang lama itu, sebelum SAP itu masih pakai Vivas ya, Vivas itu ya. Jadi ya, sedikit banyaknya saya belajar tentang masalah keuangan seperti itu Pak Haji. Baik. Ya. Mulailah main sosial media ya, ngelirik teman kiri kanan ya. Melihat iya Pak Haji. Ada di sini, ada yang udah betul. Nah, gimana melirik itu sehingga terinspirasi pingin kuliah lagi di mana Mas Arif? Iya. Awalnya sih saya menyikapi hidup itu dengan, kalau agama itu bilangnya qanaah gitu kan ya, merasa cukup gitu kan. Merasa cukup, wah sudah cukup lah, udah alhamdulillah segini juga gitu. Nah, tapi ternyata sifat qanaah merasa cukup ini saya menyikapinya menurut saya kurang pas gitu. Kurang pasnya kenapa? Karena manusia itu harus terus berkembang ya.
terus berkembang, meningkatkan kualitas diri, ya kan, ya, dan menambah ilmu, ya, belajar terus, gitu. Jangan berhenti, gitu. Nah, saya menyikapinya, udah cukup lah, gitu kan dulu. Nah, ketika terbuka, ada media sosial, ya kan, Facebook, ketemu, temen kok ada yang di luar negeri, ada yang di Hong Kong, ada yang di Jerman, kan, ada istilahnya itu, ada yang berkarir, ya, sebagai manajer, kan, lah, saya kan masih operator, gitu kan, seperti itu, gitu. Nah, ada keinginan untuk meningkatkan, ya kan, kualitas diri, ya, meningkatkan kualitas kehidupan, ya, dengan belajar, meningkatkan, ya, ada timbul semangat, ya, dorongan juga dari keluarga, yuk, gitu kan. Nah, emang kebetulan saya ada kesempatan ketika saya sebetulnya di operator itu kan, hanya operator karena di daerah yang, ya, lokasinya agak jauh, gitu, ya, kan. Nah, itu kan jadi agak sulit juga mencari sekolah yang pas. Nah, pada saat saya dipindahkan ke Suralaya, gitu kan, nah, ada universitas swasta yang mungkin bisa membantu untuk meningkatkan pendidikan saya, ya, saya ikut di sana. Ya, saya kuliah normal, gitu kan, hanya memang kelas karyawan. Nah, pulang malam langsung saya kuliah seperti Sabtu Minggu juga, gitu. Jadi sedikit mengobarkan waktu keluarga selama kurang lebih, ya, 3 tahun, ya, 3 tahunan seperti itu. Alhamdulillah saya bisa berhasil menyelesaikan pendidikan S1. Walaupun sebetulnya sebelum masuk PLN itu saya punya niat untuk kuliah juga, namun ya karena kendala biaya, ya, keluarga, mungkin waktu itu memang saya berasal dari keluarga yang memang boleh dibilang kurang mampu juga, ya, gitu. Wah, ini kalau waktu masuk PLN itu ceritanya ada sedih-sedih juga tuh, Pak Haji. Awal masuk PLN itu diterima, waktu itu saya tuh nggak punya sepatu pantofel aja, kan, gitu, ya. Waduh, akhirnya saya jual sepeda. Waktu itu masih punya sepeda, saya kan tinggalnya sama nenek, Pak Haji, ya. Tinggal sama nenek tuh di Kota Serang, ya. Nenek saya kan, ya, nggak punya uang lah, gitu kan, buat beli. Akhirnya saya jual sepeda, ada sepeda butut itu kan, ya. Saya jual berapa, ya, lupa saya itu, kalau nggak salah sih 100.000 apa berapa, gitu kan. Nah, itu buat beli sepatu tuh, sepatu pantofel. Ya, akhirnya saya kan karena kerja di administrasi kan, alhamdulillah akhirnya saya bisa kerja di Bogor, ya kan, ya, sedikit-sedikitnya nabung, gitu kan. Nah, terus saya kuliah juga di Bogor, tapi ya itu karena semangatnya kurang ini kan, malah saya banyak berteman dengan kawan-kawan teman-teman dari IPB, ya, yang soleh-soleh kan, itu kan. Nah, saya dipengaruhinya, wah, ini kalau udah kerja udahlah buru-buru nikah aja, gitu kan. Wah, iya. Akhirnya saya nikah muda itu, umur 22 tahun, gitu kan. Ya, alhamdulillah, ya kan. Saya nikah, nah waktu itu saya cuti kuliahnya. Nah, inilah kendalanya kalau udah kuliah cuti. Nah, itu jadinya macet lah, gitu kan. Apalagi kita sudah berkeluarga. Waktu di Bogor tuh kan. Nah, saya kan termasuk pegawai termuda juga, Pak Ci. Masuk PLN itu umur 18 tahun. Jadi lulus SMA, saya masuk PLN itu umur 18 tahun. Umur 22 tahun itu sudah berkeluarga, alhamdulillah. Iya. Nah, saya baru bisa menyelesaikan lagi kuliah itu setelah umur 30 tahun, yaitu setelah pindah ke Serang itu. 35 tahunan, ya. S1-nya baru selesai, S2-nya menjelang umur sekitar umur 38 gitu. Ya, tapi ya alhamdulillah semuanya bisa dijalani, ya. Banyak cerita hidup, ya, di PLN ini, ya. Sampai dengan saat ini, ya, termasuk yang pernah saya ceritakan pada pertemuan yang lalu itu kan. Ya, kejadian tsunami, ya, di sana.
Itu sepedanya udah diganti belum itu? Sepeda ontel tadi. Alhamdulillah Pak Haji. Wah, barang kesini nih, sekarang kan musim sepedahan lagi kan ya. Saya punya sepeda sekarang untuk buat istri sama anak-anak kan. Jadi pengennya sih sepeda bareng keluarga gitu kan. Tapi anak saya udah keburu nikah, yang laki-laki. Jadi udah berkeluarga, sekarang tinggal di Tangerang kan. Jadi sepedanya sekarang udah terganti, ada 5 sekarang, alhamdulillah kan. Dan dia sebagian besar sekarang malah pakai listrik ya, karena sekarang kan zaman teknologi kan gitu kan. Zaman teknologi, jadi sekarang udah zamannya e-bike ya. Kita mengadopsi ya, memanfaatkan teknologi untuk memudahkan goesnya itu kalau ditanjakan seperti itu Pak Ci. Baik. Itu tadi kan kuliah lagi, itu terganggu nggak waktu untuk keluarga? Ya, tiap hari kerja, terus Sabtu Minggu kuliah, membagi waktu sendiri bagi sosok Mas Arif gimana Mas Arif? Ya, memang disinilah perlunya kesepahaman ya dengan keluarga kan ya, bahwa apa yang kita lakukan itu adalah untuk meningkatkan kualitas hidup kita ya kan, kedepannya untuk masa depan keluarga juga ya kan. Nah, jadi terus terang memang sih di situ ada yang dikorbankan ya, waktu kebersamaan dengan keluarga ya di hari libur seperti itu kan ya, karena dimanfaatkan untuk belajar gitu. Memang ya barangkali di dalam hati anak-anak mungkin ada sesuatu yang mungkin hilang kali kan, perhatian ayah atau apa gitu. Tapi ya kita berikan pengertian pada mereka bahwa ini adalah jalan yang harus ditempuh ya, perjuangan yang ditempuh ya untuk meningkatkan kualitas hidup kan gitu kan, dan meningkatkan kualitas diri gitu untuk keluarga juga nantinya kalau hasilnya kan ya, alhamdulillah kan, dengan dukungan, support, doa keluarga ya, terutama orang tua ya, alhamdulillah ya, ibu saya masih ada sampai sekarang ya. Nah, itu yang paling saya utamakan ya. Doa dari orang tua ini buat saya keramat hidup lah, doa dari ibu itu. Jadi ya mungkin inilah karena doa orang tua ya, terutama doa ibu kandung saya ya. Ya kalau ayah saya udah meninggal sudah lama. Jadi mungkin saya bisa menyelesaikan pendidikan, ya juga bisa meningkatkan kasus saya di PLN seperti itu aja, alhamdulillah. Ya kalau soal masalah waktu ya kan, ya kita jalan aja sesuai dengan ini. Yang penting pekerjaan itu tidak terganggu ya kan. Kalau kita kan belajar atau kuliah itu mengambil waktu di luar pekerjaan ya, malam hari dan hari libur kan seperti itu. Malah memang yang sedikit dikorbankan itu adalah waktu dengan keluarga ya, sama libur yang biasanya mestinya jalan-jalan kan gitu kan ya. Kita manfaatkan untuk belajar. Jadi itu nggak lama, hanya 3 tahun lebih ya. Alhamdulillah saya juga bisa lulus dengan predikat ya, di situ sih masuknya katanya wisudawan terbaik 10 besar waktu itu sih S1-nya, alhamdulillah. Dan baik. Itu karena doa ibu ya, doa ibu dan doa ibu ya. Betul, itu penting sekali buat saya, karena apapun yang kita lakukan itu tanpa support dan dukungan serta doa dari keluarga ya dan orang tua ya, itu saya kira kurang bermakna lah, seperti itu Pak Haji. Ini berarti lebih kurang 3,5 tahun lah ya, selesailah pendidikan S1 itulah. Terus saya lihat lagi sebutannya jabatan lain lagi itu Mas Arif. Setelah dari itu udah jadi supervisor administrasi ya? Iya. Itu setelah selesai kuliah itu ya? Setelah selesai kuliah S1 saya. Saya meningkat jadi supervisor administrasi dan SDM. Itu kan sesuai dengan basic saya kan, manajemen SDM gitu kan. Saya ambil di S1-nya. Hasil kuliah apa yang dibawa kantor apa itu? S1-nya apa itu? Katanya sesuai tadi kan? Apa yang udah diterapkan di sana sendiri, apa di Cilegon sendiri apa, Mas Arif?
Ya, saya pernah cerita gini ya. Jadi kalau dalam ilmu manajemen SDM dikenal rumus itu P sama dengan AMO ya, PAMO ya itu. Dimana performance itu adalah bisa kita capai ya dengan menggabungkan fungsi-fungsi dari ability, motivation, and opportunity ya. Jadi ya setidaknya ketika saya mengelola SDM itu berlandaskan kepada hal tersebut gitu. Jadi bagaimana kita bisa untuk meningkatkan performance kawan-kawan itu ya, bagaimana kita memberikan memotivasi ya bersama dengan kawan-kawan manajemen lainnya gitu kan. Kemudian memberikan kita itu mendorong kawan-kawan juga untuk meningkatkan kompetensi ya kan, dan memberikan kesempatan kawan-kawan juga untuk memberikan mengeluarkan kemampuan terbaiknya lah gitu, dengan misalkan mengadakan lomba inovasi seperti itu kan ya. Kemudian juga ya mendorong kawan-kawan juga untuk meningkatkan pendidikannya. Ya banyak, alhamdulillah kawan-kawan kita juga yang semula masuk kalian itu dengan pendidikan SLTA kemudian D1 gitu kan. Ya, sekarang udah banyak yang sudah termotivasi juga untuk meningkatkan pendidikannya menjadi S1 dan S2 bahkan ya. Kan ada juga sekarang yang mau ngambil S3 tuh gitu. Nah, kemudian juga dalam mengelola SDM di unit juga kita dengan basic pendidikan SDM ini kita ngelihatnya itu ya kita kan memberikan masukan ya kepada manajemen bahwa salah satu basicnya ilmu SDM itu kan right man on the right place ya kan. Orang itu harus ditempatkan pada tempat yang tepat ya kan. Right man on the right job kan, seperti itu kan. Nah ini mungkin kita melihat ya basic atau kompetensi kawan-kawan itu memang harus ditempatkan pada posisi yang tepat sesuai dengan pertama kemampuannya dan juga karakter dari individu itu, karena masing-masing itu berbeda kan karakter ya. Nah ada yang karakternya sukanya di lapangan seperti itu, dia nggak mau duduk di kursi kan gitu kan. Ada yang sukanya di administrasi, duduk di kursi gitu kan, yang nggak suka di lapangan ya, itu orang tuh. Ada yang pinter dalam komunikasi gitu, tapi ada yang lebih pinter dalam hal pekerjaan yang fisik. Nah itu orang tuh punya kemampuan masing-masing berbeda-beda. Nah masing-masing kelebihan kemampuan seorang orang itu yang harus kita jadikan kekuatan untuk di mana dia pasnya di mana gitu kan. Nah, akhirnya alhamdulillah kan ketika kita menempatkan orang yang tepat pada posisi yang pas gitu kan, kita berikan masukan pada manajemen ya sebagai pengambil keputusan ya, akhirnya bisa memberikan kontribusi yang optimal ya untuk peningkatan kinerja di unit. Mungkin seperti itu Pak Haji ya, karena kan saya bukan pengambil keputusan ya, paling kita memberikan semacam inputan, masukan gitu kan ya, baiknya seperti apa gitu kan, dan keputusan tetap ada di tangan pimpinan seperti itu. Baik, Mas Arif, Kota Cilegon, Kota Kori. Saya jadi ingat tahun 2004, waktu itu acaranya di Surabaya ya. Iya. Nah, Mas Arif waktu itu salah satu peserta Pekan Musabaqah Ramadan ya. Iya. Betul. Mas Arif sendiri posisinya waktu itu kan sebagai operator ya. Masih operator, Mas. Nah, itu undangannya gimana itu?
Ya, kebetulan saya masih operator di Rangkas Bitung ya, waktu itu zaman Region Jakarta dan Banten ya, P3B Jawa Bali waktu itu punya tradisi mengadakan Pekan Musabakoh Ramadan ya kan. Nah, waktu itu tahun 2004 ya, saya termasuk diseleksi untuk mengikuti namanya catur lomba tuh, bukan lomba catur ya. Wah. Catur lomba. Apa aja itu? Lomba apa aja itu? Catur lomba jadi, itu. Satu orang peserta itu dia harus mengikuti 4 jenis lomba ya. Yang dilombakan pertama itu tahfidz ya. Jadi hafal Quran. Kemudian waktu itu hanya juz 29-30 kalau nggak salah ya kan. Nah, kemudian dia harus ikut juga qiraah ya. Jadi melantunkan baca Al-Quran seperti itu ya. Kemudian dia juga harus bisa menyampaikan dakwah, ceramah lah gitu kan. Ceramah agama, dan satu lagi cerdas cermat. Jadi lomba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ya, wawasan keislaman. Jadi setiap orang harus mengikuti 4 itu, dan nanti rata-rata nilai tertinggi nanti yang jadi juara itu. Iya kan? Dan alhamdulillah ya, waktu itu mewakili Region Jakarta dan Banten, saya dapat juara kedua. Juara pertamanya dari Jawa Timur, saya dapat juara kedua. Mungkin saya menangnya di lantunan tahfidznya sama cerdas cermat tuh, iya kan? Kalau ngajinya qiraahnya mungkin lagunya saya masih salah lah gitu. Jadi di situ. Nah, alhamdulillah saya waktu itu dapat juara kedua. Hadiah pertamanya haji, hadiah keduanya umroh. Alhamdulillah saya berterima kasih sekali ya. Alhamdulillah bisa mengikuti kegiatan tersebut dan mendapatkan hadiah dari PLN. Waktu itu GM-nya Pak Basuki Prayitno ya? Ya, Pak Basuki Prayitno ya. Manajer regionnya Pak Edi Wahyudi. Edi Wahyudi, betul. Pak Edi Wahyudi ya kan? Ya. Itu foto-fotonya Pak Haji Muhar itu yang ngambil itu kan? Saya ingat itu. Kan beliau ini memang udah tawakan lah kalau masalah dokumentasi kan di PLN itu kan, sampai dengan saat ini nih. Luar biasa. Saya masih simpan semua itu Pak Haji ya kan. Iya. Kita ke Masjid Akbar ya. Iya, Masjid Akbar. Masih ada foto-fotonya itu. Yang Pak Haji jepret itu waktu itu kan. Baik. Pernah juga waktu itu peserta terbaik 1 waktu uji kompetensi operator GI di Pulau Mas waktu itu tahun 2002. Iya. Itu posisi masih di operator juga ya? Di operator GI. Ya alhamdulillah Pak Haji. Saya kan pindahan dari administrasi ceritanya kan ya. 7 tahun saya di sekretariat. Nah, karena saya mungkin barangkali saya itu ditempatkan di GI yang banyak gangguan gitu kan ya. Jadi saya kan jadi lebih banyak pengalaman kan untuk menangani gangguan ya, untuk manuver gangguan dan sebagainya. Nah jadi pada saat uji kompetensi gitu kan, di Pulau Mas itu angkatan pertama tuh. Angkatan pertama ya saya alhamdulillah tuh nilainya jadi terbaik, padahal saya basicnya dulu dari administrasi ya kan. Ya, jadi buat kawan-kawan yang ditempatkan di GG jangan kecil hati ya, disitulah ruang untuk belajar banyak ya, bagaimana kita pengalaman kita ya jadi pengalaman ya, jam terbang buat kita gitu Pak Haji. Baik. Lanjut lagi ke 2010. Di situ waktu itu pernah juga instruktur OMT. Iya. Di Cat Bogor ya. Betul Pak Haji. Nah, apa itu materi yang disampaikan oleh Mas Arif, apa itu di OMT itu Mas Arif? Iya, jadi OMT itu outbound management training ya. Jadi pembentukan karakter dengan melalui kegiatan-kegiatan fun ya, outbound ya. Ya intinya karakter building ya. Bagaimana kita membangun karakter positif yang menunjang kepada
apa namanya perusahaan gitu kan ya, bangun karakter-karakter positif ya, seperti teamwork, kerjasama ya kan, yang bagaimana kita berpikir positif ya, daya juang, etos kerja, yaitu dalam outbound management trainingnya. Kebetulan saya bersama tim ya, kawan-kawan dari beberapa, waktu itu masih apa ya sebutannya, APP barangkali ya. Nah itu kita menjadi struktur ya, waktu itu kegiatan memang program dari PLN untuk karakter building gitu. Yang ada di kita di P3B Jawa Bali itu ya, kegiatannya ada di Udiklat Bogor, nah juga di Udiklat Suralaya. Nah itu hanya sebentar ya, hanya kira-kira berapa kali ini kan kegiatan gitu bersama kawan-kawan tim yang lain. Baik. Ya. Baik, kita maju lagi ke 2014. Di situ juga waktu itu jargonnya PLN bersih, no swap ya. Iya. Zamannya dirutnya waktu itu Pak Nur Pamuji. Nah di situ saya lihat Mas Arif sebagai peserta pelopor PLN bersih. Maksudnya apa itu? Iya. Mas Arif. Ya, mungkin ini kan oleh kantor induk ya ditunjuk ya sesuai dengan kriteria untuk menjadi pelopor PLN bersih. Kan waktu itu kan ada program PLN bersih ya, no swap ya kan. Ya mungkin kan diperlukan pegawai-pegawai yang mungkin bisa menjadi contoh dan juga bisa memotivasi kawan-kawan yang lainnya untuk melaksanakan apa yang diamanahkan dalam PLN bersih ini gitu kan. Jadi menghindari praktek-praktek seperti suap. Sekarang berlanjut kan dengan program PLN berintegritas ya kan. Dan alhamdulillah saya juga waktu itu pernah ditunjuk juga sebagai instruktur ya, instruktur in-house training untuk PLN berintegritas ya, di Bandung waktu itu bersama ada 4 orang ya, bersama Pak Willy, ya, Pak Agus Harya Maulana, juga Bu Endah kalau nggak salah itu ya. Bu Endah dari Bandung, yaitu berempat kami jadi instruktur untuk kawan-kawan di wilayah Jawa bagian Barat ya. Itu pelaksanaannya waktu itu di Bandung, jadi instruktur berintegritas. Dan sekarang kan sudah berkembang lagi kan ya, bibitnya dari program PLN bersih itu PLN berintegritas kan. Nah sekarang udah ada Fornos ya kan, kemudian sudah ada lagi core value akhlak ya kan. Nah semakin maju ya juga mengadopsi ya program-program yang kelas dunia lah seperti itu kan. Apalagi sekarang kita ini sudah banyak ya diisi oleh pegawai-pegawai milenial ya kan, milenial yang multitasking ya, yang smart gitu kan ya, menggunakan teknologi, aplikasi berbasis internet ya, jaringan dan sebagainya. Jadi semakin kesini ya semakin maju lagi gitu kan program-program untuk bagaimana membangun integritas di perusahaan itu. Baik. Tadi dorongan S1 dari keluarga. Ini dorongan dari mana lagi S2 bagi sosok Mas Arif sendiri? Ya, awalnya memang kebetulan saya waktu lulus S1 itu pada saat saya wisuda ya, saya bertemu dengan pimpinan yayasan universitas itu yang selama saya kuliah belum pernah ketemu, dan saya ketemu ternyata beliau itu adalah kawan SMP saya gitu kan, kawan SMP saya. Nah pada saat saya menerima piagam di depan sebagai 10 besar wisudawan terbaik, nah beliau wah good job katanya kan, lanjutkan ya katanya, siap nih ditunggu katanya di kampus kan gitu. Wah gitu kan. Nah dari situ saya wah ini kawan saya udah punya universitas gitu kan, saya baru lulus kan gitu kan, baru lulus S1, kawan saya udah punya universitas gitu kan.
lanjut ya S2 katanya. Insya Allah saya bilang gitu. Nah dari situ kata-kata kawan saya memotivasi saya itu ya, kemudian saya didukung oleh keluarga, udah lanjut aja lah. Nah itu saya perjuangannya di situ. Saya punya mobil butut dulu Mazda Pantren ya Pak Haji. Untuk membiayai saya masuk S2 itu daftar di Tangerang itu, saya jual itu mobil Mazda Pantren ya, mobil jadul itu kan ya. Nah akhirnya saya ya kesana kemari naik bis, naik angkot aja tuh selama kurang lebih 2 tahun kurang lah untuk menyelesaikan S2 itu di Tangerang itu kan. Ya, alhamdulillah perjuangan itu berhasil ya, dan setelah saya S2 saya mengisi waktu luang saya malam hari itu, saya daftar menjadi salah satu dosen terpanggil, dosen luar biasa ya, bukan dosen tetap karena saya nggak bisa punya nomor induk dosen kan, karena saya sudah punya NIP di PLN kan. Nah, jadi saya tercatat sebagai dosen luar biasa aja di Universitas di Serang itu, alma mater saya sih. Oh, Mas. Gitu ya, Haji. Jadi udah tadi ketemu teman itu ya, teman SMP ya. Coba ketemu teman SD lagi tuh. Jadi memang kadang-kadang motivasi itu atau dorongan itu kan bisa datang dari mana saja ya, bisa dari keluarga, bisa dari orang tua, bisa dari kawan, ya kan, bisa dari media sosial, ya kan, bisa dari senior, bisa juga dari junior kan, gitu. Jadi semua itu bisa jadi bila kita kita tangkap secara positif ya. Ya bisa menjadi motivasi kita untuk maju, dorongan kita untuk maju ya kan, bahwa tidak ada kata terlambat ya untuk belajar ya, tidak ada kata terlambat untuk meningkatkan kompetensi kita ya, meningkatkan pendidikan kita ya, selama kita masih diberikan kesehatan gitu, dan kesempatan. Iya, Pak. Selesailah S2 ya. Masih diberi kesempatan lagi sama PLN, amanah lagi. Dia kan asisten manajer. Nah, sekarang manajer bagian. Gimana kesempatan waktu menerima ESA manajer bagian sendiri bagi sosok Mas Arif sendiri, gimana tuh Mas Arif? Iya. Ya buat saya jabatan itu amanah ya kan. Dimanapun kita ditempatkan ya, itu adalah amanah buat kita untuk mengabdi ya, pada intinya bukan hanya kepada perusahaan tapi mengabdi kepada Tuhan ya. Kalau kita menjalani peran ya dalam hidup ini ya, sebetulnya adalah peran yang diberikan oleh Tuhan. Nah, bagaimana kita menjalani itu ya kan, memberikan manfaat buat orang lain ya, memberikan manfaat dan kontribusi untuk perusahaan sekecil apapun ya. Mungkin kalau saya kan sisi supporting aja ya Pak Haji, supportingnya di administrasi itu kan. Nah, bagaimana kita mensupport juga kawan-kawan kita di core business, di lapangan, di teknik ya, di pemeliharaan dan operasi ya, supaya mereka bisa menjalankan tugasnya juga dengan baik ya. Dan kita sebagai tim ya, di unit bersama-sama kita untuk menjalankan tugas-tugas itu, mencapai kinerja unit ya, kemudian juga membangun kondusivitas ya, kehidupan bekerja di unit ya, bersama dengan kawan-kawan bagian, kawan-kawan manajemen yang lain, dengan seluruh pegawai ya, sehingga tercipta keharmonisan. Buat saya ya, dengan core value akhlak yang sekarang itu sebetulnya mempertegas ya kan, mempertegas bahwa memang komponen A-nya ini amanah, kemudian kompeten ya, harmonis ya, loyal, adaptif dan kolaboratif ya. Ya itu adalah fungsi-fungsi yang memang diperlukan dalam membangun sebuah perusahaan yang maju, modern, mandiri ya kan. Sekarang visinya udah berubah ya, menjadi
perusahaan energi ya, terkemuka nomor 1 di Asia Tenggara dan menjadi pilihan nomor 1 pelanggan pilihan energi ya kan, seperti itu. Nah, jadi ya setidaknya tadi itu kita bersama dengan kawan-kawan membangun suasana kerja yang kondusif, yang harmonis gitu kan, dalam rangka mencapai kinerja unit gitu kan. Dan paling penting ya menjadikan pekerjaan kita ini sebagai ladang amal kita ya, ladang kita untuk sebagai pengabdian kita kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu Pak. Baik. Tadi Mas Arif bilang support buat teman-teman. Kalau saya sebut manajer bagian PDKB Cawang, manajer bagian PDKB Pulau Gadung, manajer bagian Dori Kosambi, apa yang terbenak di Mas Arif? Ya alhamdulillah ya, artinya kawan-kawan alumni PDKB Cilegon ini mendapat kepercayaan untuk menduduki jabatan sebagai manajer bagian di 3 UPT UITJBB ya kan. Artinya berarti kaderisasi di Cilegon itu berhasil kan. Artinya SDM di Cilegon itu berhasil menjadi kader-kader pemimpin selanjutnya ya kan, yang bisa menduduki jabatan-jabatan struktural di unit-unit PLN. Nah ini kan tentu satu kebanggaan juga buat kami ya, pengelola SDM di unit ya, walaupun sekarang mungkin SDM di unit ini sekarang udah nggak ada nih, kayaknya udah memisahkan diri kan di bawah PLN pusat kan. Tapi bagaimana kita bersama-sama kita membangun motivasi ya kan, semangat ya untuk maju. Dan alhamdulillah kawan-kawan PDKB itu memang luar biasa ya, kawan-kawan milenial sebagian besar itu. Nah, ternyata memang kemampuannya diakui kan oleh PLN, berarti kan oleh kantor induk, kantor pusat, sehingga bisa menduduki jabatan-jabatan struktural di unit PLN lain ya, bukan di Cilegon aja kan. Jadi ada 3 ya, 2 supervisornya yang jadi manajer bagian ya, dan mantan manajer bagian yang di Cilegon sekarang di Cawang ya, 1 supervisor PDKB jaringan ya di Pulau Gadung, dan 1 supervisor PDKB GI sekarang jadi manajer di Cilegon kan gitu. Ya artinya kami sebagai kawannya terus merasa bangga ya, kawan-kawan yang dulu bekerja membangun atau mencapai kinerja unit bersama-sama ya, membangun kolaborasi di unit gitu kan. Kawan-kawan semuanya berhasil ya, sukses bisa menduduki jabatan supervisor atas ya, manajer bagian di beberapa unit di UITJBB seperti itu. Dan ini kebanggaan sendiri kan sebagai kawan ya. Baik. Yang dulu kita sama-sama bekerja di 1 unit gitu, Pak Haji. Baik. Kalau boleh tahu supportnya, bocorannya dong, support buat teman-teman gimana sih Mas Arif? Kan Mas Arif ini pernah dakwah juga ya, ada nggak di dakwah untuk support teman-teman itu, Mas Arif? Kasih bocoran, kasih bocoran dong buat support teman-teman. Jadi saya kalau ketemu dengan pegawai-pegawai baru itu ya, yang saya sampaikan itu biasanya kan kalau ada pegawai baru OJT baru datang itu ya kan ngobrol dulu kan dengan SDM nih kan. Nah, yang saya tanamkan atau saya bangun dalam diri mereka itu adalah kebanggaan bahwa mereka sekarang bekerja di perusahaan yang memberi manfaat banyak ya buat kehidupan masyarakat ya. Perusahaan listrik ya, di mana listrik itu kan suatu kebutuhan yang sudah tidak bisa lagi bisa dilepaskan dari kebutuhan manusia ya, bukan masyarakat ya kan. Dan kita seharusnya bangga bekerja di tempat
yang bisa memberikan manfaat untuk banyak orang kan gitu. Jadi itu, jadi semata-mata bukan hanya kita bekerja itu mencari uang, mendapatkan penghasilan, tapi bagaimana kita pertama memberikan manfaat untuk orang lain, ya, untuk masyarakat, dan yang kedua yang paling penting ya tadi sebagai ladang amal kita, sebagai pengabdian kita kepada Tuhan, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan seperti itu. Nah itu, jadi itu dorongan yang paling penting ya, yang paling sering saya sampaikan. Jadi kebanggaan itu, jadi kita ini dorongannya ya kerja itu untuk ibadah. Jadi walaupun nanti siapapun atasannya, ya kan atasan tuh macam-macam gitu, berganti-ganti, ada yang menyenangkan, ada yang menjengkelkan gitu, ya kan. Tapi karena motivasi kita ini adalah untuk mengabdi, ya, pertama kepada Tuhan, kepada perusahaan, dan memberi manfaat untuk orang lain, ya kan, dengan kegiatan aktivitas kita sekecil apapun, ya. Ya walaupun kita sebagai cleaning service, sebagai tenaga pengamanan, yang kita jaga ini adalah instalasi vital yang penting, ya kan. Nah itu yang mau saya sampaikan kepada kawan-kawan, sehingga ada motivasi yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri, ya. Ya mudah-mudahan sih gitu, yang bisa mendorong mereka bekerja dengan baik dan penuh dedikasi seperti itu. Baik. Ya gitu lah kira-kira. Baik, Bang Arif sekarang kan manajer bagian keuangan dan umum PLN UPT Cilegon, ya. Iya Pak Ji. Yang dulu pernah sebagai operator, ya. Iya. Nah waktu di operator kan waktu itu kan punya atasan. Nah terus sekarang maksudnya pas Mas Arif manajer bagian keuangan dan umum ini, ada nggak mantan atasan Mas Arif dulu sekarang maksudnya di bawah Bang Arif, ada nggak? Ya kalau secara struktural ya mungkin ya gitu kan. Tapi sih kalau saya menganggapnya sama aja, kita sebagai sama-sama pakai PLN dimanapun gitu kan. Walaupun dia mungkin sekarang di fungsional, ya saya di struktural kan, ya kerja kontribusi kita pada perusahaan sama pentingnya kan gitu. Ya kita juga di struktural nggak mungkin kita bisa bekerja dengan baik, berhasil juga mencapai kinerja itu kalau kita dibantu juga oleh kawan-kawan yang lainnya. Dan memang juga ada yang senior saya yang mungkin ya sekarang ya secara level ininya ya mungkin ada ya, Mas Arif ya, atasannya ya, gitu. Mas Arif gitu, atasannya kan, ya. Nah, karena kemarin juga saya silaturahim ke manajer ULTG Jogja. Nah, beliau dulu juga sebagai operator. Jadi di saat operator beliau juga kuliah lagi di UGM. Iya. Nah, jadi sekarang beliau jadi manajer ULTG Jogja. Jadi berawal dari operator juga beliau. Oh gitu ya. Nah, iya. Bahkan makanya saya tanya, bahkan atasannya sekarang jadi beliau yang jadi atasannya. Oh gitu ya. Gimana kalau pergaulannya sendiri gimana? Mantan atasan sekarang jadi atasan. Gimana Mas? Ya kita sebagai orang dewasa ya kan, tentunya kita harus bisa besar hati kan menghadapi segala kondisi kan, ya walaupun dulu dia atasan saya gitu kan, kalau sekarang jadi di bawah saya kan, ya inilah dinamika kehidupan ya kan, dinamika kehidupan yang tadi itu orang kadang-kadang bisa ada di atas, ada di bawah ya. Tapi kita ngelihatnya nggak ada kita di atas atau di bawah, bukan seperti itu. Ya tadi kembali lagi, kita ini sedang menjalankan amanahnya. Amanah kita adanya di sini nih, saat ini gitu. Posisinya di sini adalah amanah kita di sini. Nah, kawan saya amanahnya di situ gitu kan. Nah, bagaimana kita menjaga amanah kita itu sebaik-baiknya gitu kan.
menjalankan tugas-tugas kita sebaik-baiknya ya. Ya intinya ya kita sekecil apapun ya, mau di posisi struktural atau fungsional ya, kawan saya yang ada di bawah ya tetap kita ya perlakukan dia sebagai tetap senior kan gitu, dalam hal usia kan, kita menghormati beliau, jangan kemudian kita mentang-mentang ya enggak juga. Nah kita sama-sama kita bekerja, berkontribusi pada perusahaan ya, tidak perlu ada merasa saya nih gitu kan, gitu nggak ada, tapi kita sama-sama bekerja bagaimana memberikan kontribusi terhadap perusahaan ya, terhadap pencapaian kinerja unit ya, sama-sama berkolaborasi secara internal ya, juga berkolaborasi dengan lingkungan sekitar ya, insya Allah lah akan tercipta suatu suasana kerja yang kondusif ya kan, dan ujung-ujungnya kan nanti kan kita tujuannya bisa mencapai prestasi seperti itu Pak. Ya sering goes, kadang-kadang roda sepeda kadang di atas kadang di bawah ya. Iya Pak Haji. Makanya selama di atas gimana itu? Selama di bawah gimana? Bang Arif sendiri. Terakhir itu Bang Arif. Selama di atas harus bagaimana? Terus selama di bawah harus bagaimana kita, Mas Arif? Iya. Kalau di atas maupun di bawah itu sebenarnya sama-sama, jangan sombong itu aja, ya kan? Ya lagi di atas jangan sombong, apalagi yang di bawah kan gitu kan? Karena roda itu berputar kayak sepeda ya kan, ya nanti kadang-kadang orang tuh ada di atas, kadang-kadang ada di bawah ya, mudah-mudahan sih di atas terus dan terus meningkat ke atas kan gitu. Tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari ya, kita hanya menjalani semuanya itu ya dengan penuh optimis ya, penuh optimis saja, apapun yang akan terjadi ya insya Allah gitu kan, semuanya itu yang terbaik buat kita gitu. Mau di atas di bawah ya kita ini sama-sama, apapun peran yang diberikan oleh Tuhan ya Allah Subhanahu wa taala buat kita, itulah yang terbaik buat kita syukuri aja. Nah syukur ini jangan dianggap sepele, ini syukurin, ini janji Tuhan nih, janji Allah ya dalam Al-Quran tuh ya, kalau dalam kita bicara agama nih, barang siapa yang bersyukur akan aku tambah nikmatku katanya kan. Tapi ingat, barang siapa yang kufur akan nikmatku ya, nggak tahu terima kasih lah bahasa ininya ya, tunggu aja nanti azabku sangat pedih gitu kan gitu kan. Jadi apa yang kita lakukan mau di mana saja syukuri itu sebagai nikmat ya, sebagai rahmat, sebagai karunia Tuhan ya, kita syukuri ya, dan kita jalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, insya Allah membawa keberkahan, kebaikan dalam hidup kita, bukan hanya di dunia saja kan, karena kita juga nanti akan menghadapi kehidupan lain yang lebih kekal, yaitu kehidupan di setelah kita mati nanti ya kan. Jadi kehidupan di akhirat kan gitu. Nilai-nilai spiritual ini juga harus kita tanamkan juga dalam diri kita ya, karena kalau kita hanya orientasinya pada dunia semata ya, apalagi saya punya pengalaman Pak Ji ya, menghadapi satu kondisi yang nyaris gitu kan ya, meninggalkan dunia ini ya kan, waktu kejadian tsunami itu ya, ya mungkin kalau berkehendak ya kan, istri dan putri saya yang lebih dulu ya mendahului saya ya menghadap ilahi kan ya, saya alhamdulillah kan bersyukur masih diberi kesempatan untuk hidup ya kan, diberi kesempatan untuk memperbaiki diri ya kan, dan juga mungkin bisa memberikan manfaat untuk orang lain sedikitnya dengan aktivitas saya di perusahaan gitu Pak Haji, barangkali yang bisa saya sampaikan. Baik, luar biasa ini, nggak ada habisnya nih kalau soal kita silaturahim dengan Mas Arif Rahman SEMN. Ini karena waktu mau masuk maghrib. Nah, next kita sambung lagi. Insya Allah kita ntar akan belajar bagaimana kita cara berdakwah dengan teman-teman.
mohon izin ya, next selanjutnya kita akan silaturahim ya, belajar dikit-dikit lah ya. Siap, ya terima kasih juga ini silaturahim kita. Ya, intinya bagaimanapun kita ya dalam bekerja ini tidak bisa bekerja sendiri kan, ya, kita juga perlu support ya, bantuan dan kerjasama dengan kawan-kawan semua. Dan alhamdulillah ya kawan-kawan saya juga mensupport saya juga gitu kan dalam pelaksanaan pekerjaan ya. Seperti kawan-kawan sekarang ini kawan-kawan milenial ya kan, wah lebih cepat kan ya. Nah, saya mungkin sekarang udah ketinggalan langkahnya kan, mereka lebih cepat larinya kan ya, kita harus ngikutin juga perkembangan itu ya sesuai dengan kondisi sekarang Pak Haji. Baik, terakhir mau salam-salam buat teman-teman PLN Group, monggo Mas Arif. Ya, buat kawan-kawan PLN Group, ya, kita sekarang punya core value akhlak ya. Menurut saya itu core value yang luar biasa yang sekarang dicanangkan oleh BUMN, ya kan. Ya, mari kita sama-sama laksanakan, ya, kita hayati itu dan kita laksanakan dalam aktivitas kita di perusahaan kita, ya, untuk mendukung perusahaan kita mencapai visi dan misinya menjadi perusahaan nomor 1 ya pilihan pelanggan Asia Tenggara. Amin. Baik, demikian panggung Lung Teguh Sapa hari ini, hari Jumat 13 Agustus 2021 bersama Mas Arif Rahman SEMM sebagai Manajer Keuangan dan Umum PLN UPT Cilegon. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.